Boleh. Jadi imam baik dengan berdiri atau duduk, yang penting duduknya karena ada udzur. Kalau dalam sholat fardu sah. Makmum kepada imam yang sholat duduk boleh kalau ada udzur dalam sholat fardu. Kalau dalam sholat taruh, kalau untuk sholat tarawih baik ada udzur atau tidak sah saja duduk, cuma nanti pahalanya separuh imamnya. Berarti boleh imam sambil duduk, makmum sambil berdiri, ataupun sebaliknya, baik dalam sholat fardu atau dalam sholat sunnah. Cuman kalau untuk sholat fardu duduk harus dengan ada udzur. Kalau duduk nggak ada udzur dalam sholat fardu tidak sah, karena berdiri termasuk rukun. Yang duduk. Masalah mana yang afdol, sebenarnya ada urutan yang jadi imam yang paling afdol. Kalau masalah afdolnya mana, ada urutan, ada sesuai urutan. Berdiri duduk tidak termasuk kriteria gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lanjut ya. Rukun sholat yang pertama niat, yang kedua berdiri jika mampu, tidak mampu duduk, tidak mampu duduk tidur miring, tidak mampu tidur miring tidur terlentang. Ya. Jadi masalah berdiri, kalau nggak mampu berdiri duduk, nggak urutannya, nggak mampu berdiri duduk, nggak mampu duduk tidur miring. Tidur miring sunahnya kepala di utara, kaki di selatan. Seandainya ada udzur, misalnya justru yang sebelah kanan bisulen, kalau miring sebelah kanan, kalau sebelah kanan bisulen kan nggak bisa, akhirnya miringnya ke sebelah kiri, ya nggak masalah, yang penting menghadap kiblat. Kalau ada udzur nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada udzur makruh kepala di selatan, kaki di utara. Kalau nggak bisa tidur miring seperti itu, tidur telentang. Cuman kalau untuk tidur telentang, ini posisi kakinya ke arah kiblat, kepalanya di timur, begitu, begini. Kiblatnya sana misalnya. Kalau tidur telentang posisinya begini. Kalau tidur miring, ini tidur miring. Ya, kalau telentang. Sehingga nanti kalau ketika sakit, ranjangnya di rumah sakit posisinya tidak pas menghadap ke arah kiblat, di sini nanti wajib qadha karena tidak sesuai aturan. Cuman kalau sudah sesuai aturan, nanti ketika sembuh tidak wajib qadha. Jadi kalau sudah sesuai arahan, syariat-syariat yang sudah kita kerjakan sesuai arahan, nanti tidak wajib qadha. Nah, cuma nanti kalau maknanya terlentang ini kan sudah parah tuh, sehingga rukuk dan sujudnya dengan isyarah kepala, mendingklukkan kepala ini jika mampu. Kalau rukuk ini, sujud agak dalam kondisi tidur, dan wajib dikasih bantal. Hukumnya wajib ngasih bantal supaya bisa menghadap ke kiblat wajahnya. Ya, kasih bantal begini. Ya. Jadi kalau bisa rukuknya dengan isyarat kepala, sujudnya juga agak sambil terlentang tadi. Kalau nggak bisa dengan kedepan mata, ngangkat kepala pun nggak bisa dengan kedepan mata. Takbir, rukuk, sujud. Ngedep nggak bisa dalam hati, ya. Dalam hati nggak bisa, mati berarti. Jadi urutannya memang seperti itu.
berdiri. Ini untuk sholat fardu ya. Berdiri, duduk, tidur miring, terlentang, kedap-kedap dalam hati. 6. Dalam hati terakhir. Kedip dulu. Ya. Ini wajib. Kalau bisa kedap, dengan kedap wajib. Isyarah. Kedap. Ya. Ini urutannya seperti ini, nggak bisa diganti dengan, kalau diganti dengan yang lainnya nanti wajib qadha. Harus sesuai dengan, untuk melepaskan supaya tidak qadha harus sesuai dengan aturan yang telah syariat tunjukkan, sehingga nanti ketika sembuh kalau sudah mengikuti apa yang telah, ya sudah, karena itu bukan sholat lihormatil waktu lagi, itu memang sholat arahan sudah. Maksudnya berkedip itu setiap gerakan, rukuk sujudnya. Kalau Fatihah kedip yo, Fatihah diganti kedip ya gak iso. Gerakan. Oh, kalau takbir kan tidak, bukan berupa gerakan. Kalau takbir itu berupa ucapan. yang kedepan, tapi waktu belum bergerak kedip tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Wah kan melek terus. Ya, kedap. Maksudnya itu kedap normal. Nanti ketika mau ruku ya dengan kedap, tapi kedap diniatkan pengganti ruku. Ini begitu. Rakaat ketiga dan keempat biasanya kalau makmum itu nunggu lama imamnya, jadi terus ditambahin baca surat sendiri, boleh nggak? Surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Tertibnya bagi makmum mendengarkan bacaan imam kalau dengar. Kalau nggak dengar baru disunahkan baca sendiri. Baca sendiri itu kalau nggak dengar bacaan imam. Kalau dengar bacaan imam, anjurannya untuk si makmum mendengarkan bacaan imam. Nanti kalau enggak malah makruh. Maksudnya gini Ustaz, sebagai imam, rokat 1-2 membaca surat, rokat 3-4 baca surat tidak? Tidak. Betul. Sunnahnya hanya rokat pertama dan rokat kedua, baik sholat jahar ataupun sholat sirri. Sholat duhur, asar pun disunahkan rokat pertama, rokat kedua baca surat setelah Al-Fatihah, tapi dengan pelan juga. Lah seperti ini makmum bagaimana, sunnah juga enggak? Kalau sholat sirri kan jelas enggak dengar orang imamnya pelan. Bagaimana mau mendengarkan? Tapi boleh enggak? Jadi Ini sholat sirri apa sholat jahar? jamaah kan sebagai makmum. Nah, iya sholat duhur apa sholat asar? Sholat jahar, imamnya rokat pertama baca surat amma yatasalun misalnya. Dawa terus imame makmume maca dhewe lah. Makruh bagi makmum yang dengar bacaan imam kok baca dhewe, makruh. Sunahnya bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Kalau siri kan nggak dengar. Kalau siri mau baca. Intinya untuk surat itu hanya rakaat 1. Ya. Untuk bacaan surat yang disunahkan selepas Fatihah itu hanya rokaat pertama dan rokaat kedua. Rokaat ketiga, rokaat keempat nggak disunahkan. Kalau dibaca, ya malah menyusahkan diri sendiri. Wong sunahnya dipercepat rokaat 3, 4 malah dikasih. Jadi bukan terus jos semua rokaat tak katamkan Al-Quran. Rokaat pertama, rokaat kedua, 3, 4, 12 ya malah tidak ikut aturan. Kalau menyambung suara imam bagaimana? Ada kan? Mubalik namanya itu. Ya kayak di Mekah misalnya. Kalau tidak dibutuhkan makruh.
Jadi disunahkan mubalik, namanya mubalik itu menyambung takbirnya imam itu kalau dibutuhkan. Misalnya jamaahnya banyak, seandainya tidak ada nyambung orang di belakangnya, yang belakang nggak dengar. Tapi kalau sekarang mic-nya udah kenceng sekali, dari ujung sampai ujung udah dengar. Kalau sudah dengar, seandainya tanpa mubalik para makmum sudah bisa mendengar mengenai intiqalatul imam, pindahnya imam dari rukun satu ke rukun yang lainnya, berarti mananya kan sudah tidak dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan kok dikasih, hukumnya makro. Ya, makmumnya sitok. Allahu Akbar melu. Sitok. Umpama dari masjid itu jamaahnya sedikit, umpama nggak pakai pengeras pun sudah dengar, apa terus memakai pengeras biar keras itu punya dengar? Ya nggak apa-apa, sunahnya bagi imam keras kok. Jadi penyambung itu namanya mubalik. Mubalik itu Sami'allahu liman hamidahnya itu dibaca atau hanya? Ya, Sami'allahu liman hamidah. Semuanya rangkaian apa yang dibaca imam ditirukan. Terus Rabbana walakal hamd. Ya sama juga. Termasuk juga. Cuman kalau nggak dibutuhkan hukumnya makruh. Kalau nggak dibutuhkan kok dibuat, hukumnya makruh. Dan dibutuhkan tuh kalau seandainya nggak makmum yang di belakang tidak dengar, tidak tahu gerakan imam. Dan sekarang itu ya, kalau masjid-masjid cuma jamaahnya satu shop, dua shop, itu saya kira ya nggak perlu, sudah tahu kan. Sehingga mungkin itu apa ke Mekah atau ke Madinah akhirnya dengar langsung dipraktekkan di masjid. Wah, di Mekah kayak gini, itu jamaahnya banyak. Jangan terus setiap apa yang di Mekah langsung pulang-pulang oleh-olehnya sekarang kita kasih mubalek. Karena di Mekah pakai, ya tidak semua. Nanti di Mekah nggak pakai bismillah, pulang-pulang di Mekah aja nggak pakai bismillah. Wah, ini nanti ribut. Oke. Lanjut. Sekarang tadi membaca Fatihah. Membaca Fatihah itu harus seperti yang sudah difasohakan ya, tajwid-tajwidnya semuanya dijaga. Karena tertinggal daripada tajwid dalam Fatihah ini juga termasuk menyebabkan Fatihah tidak sah. Ya. Tajwid karena tasjid ya. Tasjid dalam huruf Arab itu maknanya ada dua huruf yang didobel. Sehingga kalau nggak ditasjid berarti dia mengurangi satu huruf. Mengurangi satu huruf nanti Fatihahnya tidak sah. Ya, tasjid. Total kalau hurufnya itu ada 150-an gitu. Yeah. Terus yang kelima ruku. Ya, rukun sholat yang kelima ruku. Berarti baca surat setelah Al-Fatihah termasuk enggak ini? Tidak kan? Ya. Jadi pokoknya kalau mau menentukan tuh wajib apa enggak, tengok ini aja. Kalau enggak termasuk ini nanti berarti sunnah gitu ya. Yang pertama niat berdiri takbiratul ihram membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku. Tadi sudah dipraktekkan minimal ruku, membungkuk sekira telapak tangan sudah sampai ke lutut. Itu minimal. Kalau maksimal sejajar seperti satu papan, punggung sejajar dengan kepala. Itu. Kalau jengking makro. Ya. Makro. Jadi sunahnya sejajar. Begini minimal, maksimal. Kalau begini 14-an makro. Begini dan makro ya. Jangan Nanti secara umum meninggalkan kesempurnaan sholat termasuk makruh juga. Jadi yang sempurna yang datar tadi ya? Iya, datar, rata. Sholat sudah praktek ya? Iya. Kemudian bacaan-bacaan dalam ruku sunnah berarti ya. Tasbih dalam
rukuk termasuk sunnah. Kemudian yang keenam, tumakninah dalam rukuk. Tumakninah itu diam sejenak seukuran subhanallah ditambah waktu sedikit, ya, subhanallah, diam seukuran subhanallah, berapa detik itu diam, ya. Dalam sholat fardu, ya, dalam sholat sunnah itu ada tarawih sampai 20 rakaat 7 menit itu, ya, jengkang-jengking ini ada tumakninahnya enggak? Memang dalam tumakninah itu ada yang mengatakan fardu hanya dalam sholat fardu saja, sehingga dalam sholat sunnah ada yang mengatakan tidak wajib, sehingga mungkin itu pakai pendapat itu, mungkin jengkang-jengking itu kayak kincing cewek. Secara hukum fikih mungkin ya ada ulama yang membolehkan seperti itu, cuman secara rangkaian ibadah yang betul-betul kita mau ikhlas menyembah kepada Allah, setidaknya ya cari yang maksimal kan. Kalau makan benda, harta benda, cari yang maksimal, ibadah minimal, ya, ini jompling gitu. Ya. Kalau maksimal itu bukan maksimal atau yang panjang-panjang sampai 21 itu. Kalau jumlah itu bukan masalah maksimal atau minimal. Jumlah itu 20-an kemarin dalam sholat tarawih. Jumlah berapa? 20. 8 itu yang dikerjakan di masjid, ya. Jadi 8 rakaat itu yang dikerjakan di masjid. Di rumah-rumah para sahabat prakteknya nambah. Ketika zaman baginda Nabi dan zaman Sayyidina Abu Bakar, itu memang yang dikerjakan di masjid 8, supaya tidak dianggap itu wajib. Kalau semua dikerjakan di masjid, nanti seakan-akan dianggap wajib, sehingga sebagian di masjid, sebagian di rumah. 8 rakaat di masjid, sisanya di rumah. Karena banyak sekali riwayat-riwayat yang menerangkan setelah tarawih pulang ke rumah itu, di rumah-rumah para sahabat itu terdengar gumuyuh-gumuyuh seperti bacaan Al-Quran sedang sholat, meneruskan tarawih mereka. Sehingga zaman Sayyidina Umar itu khawatir kalau seandainya dikerjakan di rumah nanti khawatir nggak bisa melanjutkan, kena kesibukan dan sebagainya. Akhirnya diputuskan oleh Sayyidina Umar, sudah sekarang 20 rakaat semua dikerjakan di masjid. Dan ketika itu tidak ada satu sahabat pun yang ingkar. Nah, kenapa sekarang orang-orang yang baru-baru itu mengingkari? Sahabat aja dulu nggak ada yang ingkar. Apakah Sayyidina Umar nggak paham hadis? Wah, ini ya. Jadi 20 rakaat. Zaman Sayyidina Umar aja itu khawatir. Nah, padahal ketika itu masih banyak sahabat kan. Itu aja dikhawatirkan nanti kalau pulang rumah nggak bisa nambah. Apalagi sekarang pulang ke rumah nonton TV. Nggih. Saya kan ada di sholat atau masjid sama-sama jumlahnya 20 sampai 21. Hanya saja yang satu itu lebih cepat, yang satu lambat, sehingga sebenarnya bagus yang lambat tumakninah itu. Hanya dalam hati itu kalau yang ikut yang cepat itu ya dibohongi lebih senang gitu. Kalau yang panjang itu sebenarnya dulu tapi kadang-kadang apakah harus kita paksakan biar nanti lama-lama nggak budel atau mending yang ikhlas itu saja yang cepat senang. Ini masalah petengnya hati. Masalah cinta, berarti ibadahnya belum masuk. Cinta ibadah. Ini yang ditanyakan secara cinta ibadah atau yang afdol ikut yang mana. Kalau urusan agama yang afdol yang paling sempurna, yang paling lama, yang paling banyak. Nah, itu intinya seperti itu. Walaupun plus berarti usaha ikhlas dan usaha ikhlas. Tapi jangan gara-gara takut gak ikhlas meninggalkan amal. Ini dalam kitab Ihya, Imam Ghazali mengatakan tarkul amal li ajli riya. Meninggalkan amal
karena takut riya, itu sudah riya. Jadi saya takut nanti kalau ke masjid saya dibilang sombong, saya dibilang wali, ini sudah riya ini, ya. Meninggalkan amal karena takut riya sudah riya, ya. Meninggalkan amal karena takut gak ikhlas. Terus bagaimana? Yo amal dan usaha ikhlas, karena ikhlas itu akan berkesinambungan terus. Jangan gara-gara takut gak ikhlas akhirnya meninggalkan amal, ya. Kalau misalkan kita puasa loh, biasanya kan puasa Senin itu kan dikasih apa tuh, dikasih makanan itu kadang lebih baik saya puasa, khawatir itu kalau saya puasa itu seperti sombong, wah ngasal gitu. Maksudnya apakah lebih baik menghindari saya sudah makan tadi, kan makan tadi malam sahur. Maksudnya apakah seperti itu atau langsung puasa sebaiknya? Kalau masalah ditawari makanan ketika puasa sunnah itu dilihat siapa yang ngasih makanan. Kalau yang ngasih makanan itu orang-orang soleh yang barokahnya banyak, sehingga kalau kita makan justru pahalanya jadi banyak. Ada efek-efek lain lah, imbas-imbas lain, itu ya makan lebih utama daripada menahan tetap meneruskan puasa. Karena kalau puasa itu untuk diri sendiri, tapi kalau kaitan dengan muamalah muasaroh itu kaitan dengan orang lain juga. Termasuk mungkin yang ngasih, seandainya kalau kita nggak makan, orangnya sangat kecewa sekali sehingga menyakitkan hati. Karena idholus surur itu pahalanya lebih besar, menggembirakan orang Islam itu pahalanya lebih besar. Idholus surur. Tekon dindi gitu. Ya nggak apa-apa. Tumakninah dalam rukuk tadi ya, tumakninah. Kalau dalam salat fardu hukumnya wajib, dalam salat sunnah ya ada sebagian kecil. Tapi yang muktamad, yang unggul tetap tumakninah dalam salat fardu atau sunnah hukumnya fardu. Cuman seandainya ada kok orang seperti itu jengking dan sebagainya nggak tumakninah dalam salat sunnah, ya kita mungkin husnudon ikut pendapat itu gitu aja. 7. Bangun dari ruku, namanya apa? Iktidal. Bangun dari ruku itu kembali semula sebagaimana sebelum ruku. Kalau dia sebelum ruku berdiri ya berarti kembali berdiri. Kalau sebelum ruku kondisinya duduk, sholat sambil duduk ya kembali duduk dan sebagainya. Itu iktidal. Yang 8 tumakninah dalam iktidal, sama diam syukuran subhanallah. Yang ke-9 sujud. Sujud minimal yang wajib ditempelkan itu sebagian jidat. Yang wajib sebagian jidat ini. Sehingga kalau ada orang topinya mincing ini, yang penting sebagian ada yang menempel. Ada rambut, bagaimana nih? Ada rambut rambutnya begini. Selagi ada sebagian jidat saja yang nempel sudah dianggap sah, ya. Kecuali kalau gini ya, yang ditempelkan pecinya ya tidak sah. Jadi yang wajib sebagian jidat harus ada yang menempel. Menempelnya apakah harus ditumpukkan, dijedut-jedut kayak enggak. Yang penting ditempelkan, tapi sekiranya seandainya tempat sujudnya itu barang lembek, seandainya kepala kita diangkat ada bekasnya. Jadi bukan hanya cuit, tapi harus agak ditekan berarti. Yang sekira kalau itu barangnya empuk, misalnya kasur atau bantal, setelah kita angkat kepala ada legoknya. Sekira, bukan berarti terus kalau nanti di lantai dijedut-jedut sampai tekok ya enggak. Ini sekiranya saja seperti itu. Ini sujud. Nah nanti mengenai kondisi sujud yang sempurna yang bagaimana kita setelahnya nanti dalam sunnah-sunnah sholat
rangkaian ini yang penting kan wajibnya saja kan sujud. Anggota sujud kan ada 7, jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut, sama 2 ujung-ujung jari ini, ujung-ujung jari kaki kanan kiri, berarti 7, kaki 2, tangan 2, lutut 2, 6, tambah jidat 1. Adapun hidung sunnah hukumnya ya. Hidung, menempelkan hidung hukumnya sunnah. Ya, nanti kita akan bahas sunnah-sunnah sholat secara sempurna. Sujudnya bagaimana modelnya, yang sunnah apa dulu yang diterjunkan, ditempelkan ke lantai ketika sujud. Nanti itu lutut terlebih dahulu, bukan tangan dulu, tapi lutut dulu, baru tangan, baru jidat dan hidung bareng. Ya, hidung sunnah. Jadi anggota yang wajib cuma 7 untuk sujud. Jidat 1, 2 telapak tangan 2, 2 lutut 5 jadinya, 2 kaki, ujung-ujung jari kaki kanan, kaki kiri, jadi 7. Yang wajib nempel langsung jidat ya. Kalau lutut enggak, telapak kaki enggak, tangan termasuk juga dibuka. Kalau ada kain-kain yang menghalangi, kalau itu kainnya itu bisa bergerak, ketika dia gerak maka harus dihilangkan ya. Lengan-lengan baju harus kalau lengannya sampai nutupi telapak tangan harus dibuka. Kecuali ada udur musim sangat dingin kemudian pakai kaos tangan itu, nah itu enggak masalah. Kaos kaki juga. Terus nomor 10, tumakninah dalam sujud sama ukuran subhanallah. Yang ke-11, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12, tumakninah lagi dalam duduk di antara 2 sujud. Yang ke-13, duduk untuk tasahud akhir. Duduknya adapun model duduknya itu nanti ada yang sunnah. Model duduknya ada kriteria sunnah modelnya. Tapi kalau duduknya, sehingga nggak boleh tasawuf sambil berdiri, kecuali kalau ada udzur. Seandainya pantatnya bisulen, nggak bisa duduk, bisanya sholatnya sambil berdiri, ya wes berarti tasawuf sambil berdiri kan. Secara asli duduknya saja termasuk wajib. Kemudian masuk kategori sunnah. ya, kalau tasawuf awal sunnahnya iftiros, tasawuf akhir sunnahnya tawaruk. Tawaruk. Ini namanya tawaruk ya. Kalau begini tawaruk, kalau begini iftiros. Kalau tasawuf awal sunnahnya iftiros, kalau tasawuf akhir sunnahnya tawaruk. Kecuali bagi orang yang mau nambah rokaat atau mau sujud sahwi ya. Bagi orang yang mau nambah rokaat masbuk ataupun ada rukun-rukun yang tertinggal sehingga dia mau nambah rokaat ataupun mau sujud sahwi, maka tasahud akhir sunnahnya tetap iftiros walaupun tasahud akhir, karena dia mau nambah lagi kan, ataupun mau sujud sahwi, berarti kan belum akhir, masih ada rangkaian yang akan dia kerjakan lagi. Itu berlaku untuk sholat sunnah sama yang dulu tawarruk. tawaruk ya. Kalau sholat sunnah, kalau 2 rakaat kan tawaruk saja, nggak ada iftirosnya. Artinya kalau dia iftiros tidak ada masalah. Ya tidak mendapatkan kesunahan, tidak mendapatkan kesunahan afdol cara duduk tawaruk untuk akhir, rakaat akhir. Berarti kan ada yang sholat ya, 2 rakaat namanya 2 rakaat
sunnah, ada yang tidak pakai tawaruk. Tadi tawaruk dan iftiras itu termasuk rangkaian wajib atau rangkaian sunnah? Sunnah. Termasuk sunnah. Kalau ditanya bagaimana itu, boleh apa enggak? Ya boleh saja, cuman tidak mendapatkan kesunahan cara duduk. Ya. Kalau ditanya afdol enggak itu, ya enggak afdol. Yang afdol sesuai akhir tawaruk, awal iftiras. Betul. Maksudnya? Iya, duduk iftiras itu satunya mancat. Kalau satunya nggak mancat, nanti tidak termasuk kriteria cara iftiras. Jadi, ya ada yang dipancatkan. Lanjut. Malas. Yang ke-14 membaca tasahud akhir. Dalam rangkaian tasawuf akhir itu ada dua momen itu. Tasawuf akhir sendiri, selawat dalam tasawuf akhir itu juga dua rukun yang terpisah, rukun yang tersendiri. Sudah ditalfidkan ya tasawuf akhir. Ya. Itu sebenarnya ada yang minimal, ada yang maksimal. Kalau yang minimal sebenarnya pendek. At-tahiyatu lillah. Assalamu. Langsung at-tahiyatu lillah. Adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Ini sunnah, ini tiga ini. Jadi yang wajib at-tahiyatu langsung lillah. At-tahiyatu lillah, assalamu. Lanjutnya itu. Ya langsung lanjut. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tasahud akhir itu sampai situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, namanya selawat dalam tasahud akhir, rukun yang tersendiri. Ya. Sampai syahadat itu namanya tasahud, sampai asyhadu alla ilaha illallah. Itu namanya tasahud akhir. Kemudian setelah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu namanya sholawat dalam tasahud akhir, rukun yang tersendiri. Tahiyat pertama asyhadu an la ilaha illallah Allahumma sholli ala Muhammad. Berhenti maksudnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sendiri. Jadi tahiyat pertama termasuk sunnah juga. Selawat dalam tasawuf pertama hukumnya sunnah, ya. Tapi sebenarnya tasawuf awal sendiri itu pun semuanya sunnah. Jadi sunnah dalam sunnah, ya. Tasawuf awalnya sunnah, selawat dalam tasawuf awal juga sunnah. Tasawuf akhir wajib, selawat dalam tasawuf akhir juga wajib. Gitu. Jadi seandainya tasawuf awal nggak pakai selawat, asyhadu alla ilaha illallah, langsung dia sudah mendapatkan kesunahan tasawuf awal. Cuman tidak mendapatkan kesunahan selawat dalam tasawuf awal. Ayat terakhir itu bisanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Itu minimal selawat. Nah, nanti ini ya nomor 15. Nomor 15. Yang 14 membaca tasawuf akhir sudah jelas ya. Yang sempurna ya yang sudah dibacakan itu sampai, yang penting sampai syahadat ya. Kalau mau simple at-tahiyatu lillah langsung melewati 3 itu. At-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibatu, ini sunnah 3 ini. 3 sunnah. Nomor 15 membaca selawat kepada baginda Nabi dalam tasahud akhir. Nah, ini kan makanya dijadikan rukun tersendiri karena berdiri sendiri sebenarnya ini. Selawat minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Kasih Sayyidina bagus. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah.
Tapi yang paling anu ya, yang wajib hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi seandainya Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum, sudah sah sholatnya. Tapi tidak mendapatkan kesempurnaan selawat, karena kesempurnaan selawat dalam tasawuf akhir yaitu menggunakan selawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Hukumnya menggunakan itu dalam sholat tasawuf akhir adalah sunnah. Minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad, tambah sayyidina lebih bagus. Ya. Untuk mengajari orang-orang tua yang baru mau sholat, ya kasih yang minimal aja. Nanti kasih tasawuf sing dawa wis. Angel. Seandainya punya taskilan baru tua, ya, cara sholatnya kasih yang simpel-simpel aja dulu. Kemudian yang ke-16, salam yang pertama, yang wajib salamnya, menolehnya hukumnya sunnah. Ya, yang wajib bahwa salamnya, menolehnya hukumnya sunnah. Seandainya assalamualaikum nggak noleh, sah apa enggak? Sah, tapi nggak sempurna, korupsi, korupsi noleh. Adapun salam kedua hukumnya sunnah. Sehingga seandainya assalamualaikum tok baru langsung lunga mak pelencing nonton niku nggih ya wis sah. Ataupun setelah assalamualaikum yang pertama langsung kentut tut. Waduh, belum sempat salam kedua wis kentut. Sah apa enggak? Sah. Cuman jangan diteruskan. Kalau diteruskan haram jadi hukumnya. Sudah tahu kentut diteruskan. Salam yang keduanya. Nomor 17, nah ini yang tadi saya suruh garis bawahi bahwa ini yang paling unggul malah tidak disyaratkan, tidak termasuk rukun. Memang ya ada yang mewajibkan ini di sini ada ditulis di sini itu untuk hati-hatinya, yaitu niat keluar dari sholat. Dalam hati ketika mau salam, assalamualaikum, ketika salam itu ada niat sudah selesai sholatnya. Gitu. Sebagaimana awal memulai dengan niat saya mau sholat fardu duhur. Ketika salam juga ada niat mau keluar. Tapi ini sebenarnya tidak termasuk rukun menurut pendapat yang unggul justru. Karena dengan salam sendiri itu sudah termasuk keluar dari sholat. Yang 18, tertib antara rukun-rukun sholat berurutan, takbir dulu, kemudian Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud. Nah, hanya inilah yang termasuk rukun-rukun sholat. Sehingga kalau ada orang sholat dengan menggunakan ini, ya sholatnya sudah sah, tapi belum sempurna. Setelah Fatihah rakaat pertama langsung ruku, balik neh ora, selanjut saja. Karena nanti seseorang tidak boleh, bahkan dianggap batal kalau meninggalkan mengerjakan sunnah dengan meninggalkan rukun. Ataupun meninggalkan rukun gara-gara mau mengerjakan sunnah, ini nanti termasuk batal sholatnya. Misalnya baru walad bolin langsung rukuk, baru burung mau surat balik nih, teruskan. Malah nggak boleh karena surat setelah Fatihah hukumnya sunnah, rukuk sudah wajib. Kalau sudah menuju ke wajib, tidak boleh kembali ke sunnah. Termasuk tasahud awal. Nah ini yang sering terjadi ini. Tasahud awal itu hukumnya sunnah, makanya di sini nggak ada. Yang ada tasahud akhir. Sehingga tasahud awal sunnah apa wajib? Sunnah. Sehingga kalau kita tertinggal tasahud awal, rakaat kedua langsung berdiri dalam kondisi sudah tegak, tidak boleh kembali lagi untuk mengerjakan tasahud awal. Ini bagi imam ya.
bagi imam atau orang yang sholat sendiri, ini kalau kita sudah berdiri tegak dalam tasahud awal alias meninggalkan tasahud awal karena lupa atau mungkin langsung berdiri, tidak boleh kembali lagi untuk duduk, karena berdiri dalam sholat termasuk wajib, duduk tasahud awal termasuk sunnah. Sehingga kalau kita bagi makmum, ada imam sudah berdiri tidak tasawuf awal, jangan disubhanallahi. Nanti bingung dia kembali lagi akhirnya. Lah ini ya batal nanti. Kalau kita mau subhanallah gara-gara nggak tasawuf awal, jangan sebelum berdiri tegak baru subhanallah. Ah gitu. Baru mau berdiri. Tapi kalau sudah kalau berdiri, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan. Kalau ada imam niat mau sholat asar ini, niatnya sholat itu agak kedengaran, tapi niatnya sholat itu usolli fardhu zuhri, padahal ini asar gitu. Allah Akbar, kita sebagai makmum gimana? salah pengucapan. Kalau itu nggak sengaja itu nggak masalah. Itu mungkin sudah jelas mau sholat asar itu, cuman keceplosan. Kadang-kadang kan ada juga. Kita niatnya jangan ikut-ikut duhur. Kita aja itu. Itu jelas itu mungkin keceplosan. Kalau keceplosan tidak apa-apa. Kecuali kalau keceplosan dari perkara-perkara yang tidak wajib. Telung rakaat, batang rakaat. Salat maghrib usolli fardul maghribi salasa rakaatin, arba'a rakaatin misalnya. Kalau dalam hal wajib, keceplosan itu malah nggak masalah. Tapi kalau hal sunnah, keceplosan masalah. Karena hal sunnah itu harus lebih tahu sunnah ya, kalau mau dikerjakan harus lebih dipaskan, jangan sampai keliru begitu. Seperti tadi sholat duhur mau menyebutkan 3 rakaat keliru 4 rakaat. Sholat maghrib harusnya kan salasa rakaatin, dia arba'a rakaatin malah. Ataupun menentukan nama imam dalam jamaah kan tidak tentukan harus menentukan imamnya siapa toh. Saya niat jamaah makmum dengan Pak Haji Karno, Allahu Akbar. Ternyata imamnya Pak Mustafa. Nah, kalau seperti ini juga berarti kan keliru yang tidak disyaratkan itu nanti jadi masalah. Ini kan yang saya tanya kemarin, yaitu doa akhir, ayat akhir ya, tambah rokoman yang menjadikan itu gimana Pak? Sunnah, termasuk sunnah nanti boleh, termasuk sunnah. Ini di sini kan nggak ada, karena ini masih bahas yang wajib aja, yang fardu. Selesai tujuan yang berdiri, tahiyat pertama tadi lupa di berdiri, terus kita sikap kita ke rakaat berikutnya bagaimana itu? Apa tahiyatnya? Ya enggak, nanti diganti dengan sujud sahwi. Jadi mengganti tasahud awal itu dengan sujud sahwi, tidak dengan tasahud di rakaat setelahnya. Diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Setelah tasahud akhir, sujud sahwi sebagai pengganti tasahud awal. Sebelum salam. Kalau sudah salam sudah selesai. Sebelum salam. Setelah tasahud sebelum salam. Nanti setelah sujud 2 kali, kemudian baru salam. Sujud sahwi baca tasbih boleh? Boleh, cuman ada bacaan secara khusus. Ini kan jarang kita kerjakan, jadi ini lupa. Kenapa enggak?
Subhana man la yanamu wa la dulu sudah tulis batas dulu. Tadi untuk imam atau orang yang sholat sendiri, tatkala sudah meninggalkan tasawuf awal karena lupa, tidak boleh kembali lagi. Ya. Bagi makmum, nah ini beda ini. Untuk makmum, kalau seandainya dia lupa tidak tasawuf awal, mungkin sholatnya sambil merem, akhirnya langsung bangun saja. Setelah melek, depannya pada tasawuf awal. Lah ini bagaimana? Wajib kembali kalau ini. Nah ini bedanya ini. Bagi makmum, kalau dia tidak sengaja meninggalkan tasawuf awal, tapi imamnya mengerjakan, wajib kembali. Kalau nggak kembali batal sholatnya. Ya, meskipun sudah berdiri sempurna. Subuh itu ya sudah misalkan ada ulah rumah ini kita karena ada itu selalu sujud berarti still lagi itu ada. Nah nanti beda antara tasawuf, kemudian tasawuf awal doa kunut, sujud sujud tilawah itu sama sujud sahwi 4. Nanti ini urusannya beda-beda ini. Makmum dan imam urusannya beda-beda ini. Ada 4 kriteria. Sunnah-sunnah yang ada pembahasan khusus antara makmum dan imam itu ada 4. Yang pertama masalah tasawuf awal ini. Jadi tasawuf awal yang pertama ini bahas tasawuf awal. Jadi kalau makmum tidak sengaja berdiri, kemudian ternyata imamnya tasawuf awal, maka walaupun sudah berdiri tegak wajib kembali. Kalau nggak kembali nunggu wis kadung ngadeg bener batal sholatnya. Ya. Tapi kalau sebaliknya imamnya tidak tasawuf awal, langsung sewangkling, makmumnya bagaimana ini? Boleh nggak tasawuf awal sendiri? Kalau sebelum berdiri imamnya sempat duduk sebentar, maka makmum boleh tasawuf sendiri. Kalau imamnya sebelum berdiri itu sempat duduk sebentar, setelah duduk dulu. Sujud kedua, imam duduk dulu sebentar begini, langsung berdiri tidak tasawuf awal. Bagi makmum boleh tasawuf sendiri, tapi jangan lama-lama, nanti ketinggalan lagi. Oh, sekejar. Ya, jangan tasawuf sendiri. Tapi kalau setelah sujud langsung tidak ada duduk sebentar, maka wajib ikut. Wajib menang imam. Imam tetap. Kalau dalam kalau Itu biasanya penyebab makmum diri lagi itu memang lupa, dikira baru satu rakaat. Terus akhirnya duduk. Nah, bagaimana makmumnya? Imamnya Ya, sudah subhanallah. Apa ini langsung diri lagi. imamnya? Ya, imamnya. Tadi imam dan orang sholat sendiri kalau sudah berdiri tidak boleh duduk. Duduk batal sholatnya. Iya, maksudnya dia keyakinannya baru satu rakaat. Akhirnya padahal udah 3 rakaat itu baru duduk. Dia tahiyat. Itu udah yang ketiga padahal. Masalah jumlah itu menurut keyakinan masing-masing. Ya, betul. Bagi imam berarti sah dia. Bagi kita yang yakinnya sudah lebih atau bagaimana nggak boleh ikut. Tunggu ataupun mufarokoh, pisah. Ya. Misalnya imamnya yakin baru 3, akhirnya berdiri rakaat keempat, tapi makmumnya yakin ini rakaat kelima ini. Makmum yang berkeyakinan seperti itu nggak boleh ikut berdiri, duduk aja, tunggu ataupun salam dewe. Nah, begitu. Terus imamnya piye kayak? Nah, imamnya yakinnya sudah baru 3 tadi ya, bagi imam sah. Jadi biarkan saja. Kalau kita ikut-ikut, sedangkan keyakinan kita ini sudah kelima, kita nggak sah nanti malahan. Nah,
Jadi masalah bilangan ini menurut keyakinan masing-masing. Pokoknya aku masih telu lu mau 4, 3, 4 dewe. Sing yakin 3 ya berarti nambah, sing yakin sudah 4 ya enteni. Ya wis niat misah dari imam. Niat mufarokoh. Niat mufarokoh gitu aja sudah. Iya. Tapi tidak keluar dari masjid, tidak harus mundur atau nyampe. Iya, sholat dewi maksudnya, teruskan sendiri gitu. Mufarokoh itu bukan terus biar beleni sholat, enggak. Meneruskan sholat sendiri. Mufarokoh itu meneruskan sholat sendiri, bukan terus biar beleni dewi. Enggak. Apa? Kemarin ini kejadian sholat maghrib. Nah ini kan 3 rakaat, dia baru 2 rakaat tuh kita yang makmum juga hitungin awal itu. Tahu-tahunya dia udah salam, baru dengan salam subhanallah itu langsung Tambah lagi. Lupa yang terjadi setelah salam, ingatnya setelah salam. Kalau jaraknya masih enggak lama, langsung nambah lagi. Enggak usah dibatalkan, enggak usah diulangi, tapi langsung nambah lagi. ya baru dia assalamualaikum kita langsung subhanallah langsung berdiri dia. Iya, seperti itu. Ya seperti dulu pernah saya ceritakan masalah baginda Nabi sholat duhur 2 rakaat itu. Baginda Nabi kan pernah sholat duhur 2 rakaat, kemudian salam pergi. Para sahabat nggak ada yang berani negur. Tapi ada satu sahabat yang memberanikan diri, namanya sahabat Dzulyaden itu, tanya, ya Rasulullah, apakah ada wahyu turun lain lagi mengenai sholat duhur? Emang saya sholat berapa rakaat? Engkau sholat 2 rakaat. Maka baginda Nabi noleh ke sahabat-sahabat yang lainnya juga iya 2 rakaat. Langsung baginda Nabi kembali lagi ke pengimaman, langsung meneruskan, bukan mengulangi, meneruskan 2 rakaat. Ini pelajarannya yang pertama, kalau seandainya kabar itu datang dari orang adil, maka kita harus mengambil mengenai kabar tersebut. Baginda Nabi saja itu percaya dengan para sahabatnya, karena para sahabatnya semua orang adil kan, sehingga apa yang langsung. Padahal kalau segi tingkatan kan justru baginda Nabi lebih tinggi jauh kan, tapi kalau ada orang adil tetap kabarnya diterima gitu. Kemudian percakapan antara jarak setelah salam sama kembali lagi ke depan itu jaraknya tidak melebihi seukuran sholat 2 rakaat, dan percakapannya dihitung-hitung antara sahabat dengan Nabi itu cuma 6 kata, sehingga itu sebagai jadi dasar. Selagi belum berbicara lebih dari 6 kata dan jaraknya belum lebih dari 2 rakaat, kalau ingat ada yang tertinggal setelah salam, kembali lagi, neruskan, bukan ngulangi, neruskan. Ini ada 2 khilaf ini untuk pembacaan salawat ketika sholat atau tasawuf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang sampai itu aja, ada lagi sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang Ini yang awal apa yang akhir? yang awal. Yang awal itu semuanya sunnah, rangkaiannya semua sunnah. Tasawuf awalnya juga sunnah, selawatnya juga sunnah. Ya, ini yang lengkap atau hanya yang sebagainya? Yang sunnah minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu tambahan. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tambahan juga. Kalau dulu tambahan boleh juga? Iya boleh juga. Pakai selawat Ibrahimiyah yang panjang itu juga lebih bagus. Dalam tasawuf akhir begitu juga. Dalam tasawuf akhir itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad minimal. Wa ala ali sayyidina Muhammad, ada yang mengatakan termasuk rukun, ada yang mengatakan termasuk sunnah. Ya, dalam tasawuf akhir. Semuanya mazhab Syafi'i ini. Jadi yang disampaikan di sini semua mazhab Syafi'i, kecuali kalau saya bilang ada mazhab lain, nah itu baru. Ada yang belum dapat ketika ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad itu harus sujud sahwi. Yang Ketika
ketika membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. dalam tahiyat awal. Dalam Kemudian ketambahan normalnya kan Allahumma sholli ala Muhammad. itu minimal sebenarnya. Ketambahan wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak. Karena nanti ada perkara-perkara yang disunahkan sujud sahwi apa saja, sunah-sunah apa saja, dan rukun-rukun apa saja yang disunahkan sujud sahwi. Ya masalah apa madhab-madhab. Nah insyaallah memang dari madhab Syafi'i sendiri itu banyak perbedaan pendapat, yang sebenarnya perbedaan pendapat itu rahmat kan, sehingga kita bisa mengambil mana saja yang di situ kita bisa. Nggih, barik mboten nggih. Nggih sampun nggih. Baik, sampun rukun salat sudah selesai. Nanti berikutnya menginjak salat-salat secara sempurna beserta sunah-sunahnya ya. Nanti banyak sekali rangkaian sunah-sunah sholat, mulai dari sebelum sholat sampai forum sholatnya. Ustaz, Dan berdoa itu yang paling utama duduknya iftiras atau duduk apa? iftiras, itu iftiras. menghadap kiblat, Ya nanti ada angkat tangan, menangis. Ini kurang afdol nih lagi. Wah, ini mau manis tuh. Jadi posisi tangan nanti sejajar dengan pundak dalam segala doa nanti misalnya seperti itu. Ya insyaallah mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala terima dan Allah mudahkan kita bisa menjalankan ibadah-ibadah dengan sempurna. Pesennya setelah tahu mana yang wajib mana yang sunnah, jangan terus cari yang minimal ya. Wah yang sepenting kan sah, jangan. Nah, ini kita cari ilmu untuk yang sempurna, bukan yang sepenting sah. Ini yang gini, Wes, protesnya. apa yang Ya. Kalau mau tanya boleh atau enggak, semuanya boleh karena peletakan tangan enggak termasuk rangkaian rukun kan di sini. Kalau sunahnya ke sebelah kiri pas hati.